Salam, selamat pagi, Oma Opa, Yang Putri, Yang Kakung, anak-anak, ibu bapak, dan saudara-saudara semua. Kiranya sehat dan berbahagia di dalam Tuhan. Naik becak ke Mandalika, pergi pulang pegal badannya, hati berdecak memuji namanya, bersukacita bersama keluarga. Renungan pagi GKJ Gontokusuman hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 berjudul Melunakkan Hati Tuhan. Bacaan sabda diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 10 dan 11, bagian dari bacaan leksionari harian pada saat ini. Sebelum itu mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan berkenan menyatukan kami kembali di dalam renungan pagi hari ini. Syukur kepada Allah atas penyertaan Tuhan di sepanjang kawal malam dalam istirahat kami, maupun di saat kami kesulitan tidur karena beban pikiran, perasaan, atau sakit penyakit. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kekhawatiran. Berkatilah kehidupan kami hari ini melalui tuntunan sabda yang mulia. Naungilah kami dan berkatilah kiranya agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah kekal selamanya. Amin. Bacaan sabda dari Keluaran 32 ayat 10 dan 11, demikian sabda Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Jemaat Tuhan, renungan pagi hari ini berjudul Melunakkan Hati Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang berkenan melakukan dialog dengan manusia. Dan melalui dialog itu rupanya kehendak Tuhan bisa ditawar oleh manusia. Kita mendapatkan kesempatan berdialog dengan Tuhan, mengkomunikasikan segala sesuatu bersama Tuhan, dan membuat keputusan di dalam Tuhan. Kita ingat misalnya kisah tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Di dalamnya terdapat tawar-menawar di antara Tuhan dengan Abraham. Jika ada 50 orang benar, maka Sodom akan dihancurkan. Benarkah? Oh, rupanya tidak. Sodom tidak akan dihancurkan jika ada 50 orang benar. Lalu Abraham menawar Tuhan, "Bagaimana kalau 45, Tuhan? Bagaimana kalau 40? Mungkin tidak ada. Bagaimana kalau 30? Atau 20, Tuhan?" Terakhir, Abraham menyebut angka 10. Dan Tuhan berjanji jika ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom. Jemaat Tuhan, tampak sekali bahwa dalam kisah itu, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk berdialog dengan Tuhan, bercakap-cakap, bahkan tawar-menawar dengan Tuhan. Dalam bacaan kita juga demikian. Tuhan Allah murka karena bangsa Israel meminta kepada Harun agar membuat Allah bagi mereka. Lalu dibuatlah anak lembu tuangan untuk disembah. Tuhan Allah murka dan hendak membinasakan mereka.
membinasakan suatu bangsa. Namun Musa justru mencoba berdialog dengan Tuhan dan rupanya berhasil. Lalu Tuhan menyesal telah merancangkan malapetaka terhadap umatnya. Melalui kisah ini kita dapat mencatat beberapa hal. Pertama, rupanya Tuhan yang Maha Kuasa bukanlah Allah yang sewenang-wenang menggunakan kuasanya. Kalau Tuhan tidak sewenang-wenang, bagaimana dengan kita sebagai pemegang kekuasaan di perusahaan misalnya, di lembaga pendidikan misalnya, atau di tempat kerja yang lain. Yang kedua, rupanya Allah adalah pribadi yang dapat didekati, bahkan tampak begitu dekat dengan Musa. Dalam hal ini, adakah kita juga mampu menjadi pribadi yang begitu dekat dengan sesama? Dekat dan hangat setidaknya dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, menantu, cucu, bahkan begitu terbuka kepada mereka. Ketiga, rupanya hati Tuhan bisa dilunakkan oleh manusia. Kalau hati Tuhan bisa dilunakkan, mengapa kita mengeraskan hati terhadap sesuatu dan begitu memaksakan kehendak terhadap yang lain? Mari berefleksi bersama dan belajar mewujudkan ketiganya dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang rahmani dan rahimi, Tuhan yang mempunyai kuasa di bumi seperti di surga, Tuhan juga yang menguasai hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas berkat perenungan sabda yang mengingatkan kami untuk tidak sewenang-wenang, melainkan bersedia membuka diri, dekat dengan sesama, serta bersedia melunakkan hati seperti Tuhan. Aba ya Bapa, mampukanlah kami mewujudkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah, kekal selamanya. Amin.